warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji dan puji syukur atas karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita suatu rahmat dan hidayah sehingga pada kesempatan ini saya masih diberikan umur yang panjang serta kesehatan. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Wahai sahabatku, teman-temanku, pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Andi Angga Baktiar dari Prodi Manajemen Dakwah. Saya akan membawakan suatu ceramah ataupun materi tentang adab pergaulan. Saya mengambil referensi dalam kitab Bidayatul Hidayah yang berkaitan tentang adab-adab. Di sini dalam bukunya menjelaskan tentang adab-adab. Yang saya ambil salah satunya ialah adab pergaulan. Sebelum saya membahas, kita kenalkan dulu siapa pengarang buku ini, yakni Al-Mukarram Gurutta Iman Al-Ghazali, atau dengan nama lengkap Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Langsung saja mempersingkat waktu, dalam karangan Gurutta ini tentang adab pergaulan, yakni kita harus memperhatikan syarat-syarat untuk berteman ataupun bersahabat yang pantas dijadikan teman pendamping ataupun sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-amru alad dini khalihi falyanzur ahadukum mayyukhallil, yang artinya seseorang itu akan terpengaruh oleh agamanya, maka hendaklah seorang dari kalian melibatkan kepada siapa dia berteman. Jika engkau hendak memilih suatu teman ataupun sahabat, maka carilah sahabat yang dapat mendampingimu mencari ilmu, urusan agamamu, urusan duniamu. Tapi kita harus juga memerlukan atau memperhatikan 5 hal ini. Yang pertama ialah carilah teman yang akal, yakni cerdas dan berilmu. Yang kedua ialah akhlak yang baik, memiliki sifat dan adab yang baik dan dapat menghormatimu. Yang ketiga ialah orang yang soleh. Orang yang soleh ialah yakni taat beragama. Yang keempat ialah tidak tamat akan dunia. Yang kelima ialah memiliki kejujuran. Yang pertama ialah akal atau cerdas dan berilmu. Janganlah kita mencari seorang teman orang yang bodoh, sebab sahabat dengannya pasti akan berujung kepada keputusasaan ataupun permusuhan. Oleh karena itu, teman yang bodoh dianggap lebih berbahaya ketimbang orang yang berilmu. Dalam syair, Ali radhiyallahu anhu bersabda, janganlah engkau berteman dengan orang-orang yang bodoh, karena akan celakalah engkau dengan celaka pula lah dia. Yang kedua ialah akhlak yang baik. Janganlah engkau mencari teman atau sahabat yang memiliki sifat jeleknya akhlak, karena akan membawa keburukan bagimu. Di dalam kitab ini menjelaskan bahwa ada seorang ahli hikmah yang bernama Al-Qama Al-Utahardi radhiyallahu anhu telah merangkum akhlak yang baik. Di dalam wasiatnya dia menuliskan untuk putranya, yakni dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wahai putraku, jika engkau hendak bersahabat dengan seseorang, maka bersahabatlah dengan orang yang ketika engkau berbakti kepadanya, maka dia akan menjaga kehormatanmu. Jika engkau bersamanya, maka ia akan menambahkan kemuliaan untukmu.
Bersahabatlah dengan orang yang senang membalas kebaikanmu dan membantu urusan ibadahmu. Jika engkau mencoba suatu urusan, maka ia akan mendukungmu. Ketika engkau berselisih denganmu, maka apabila dia berselisih denganmu, maka dia akan mengutamakan dirimu. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa sesungguhnya teman sejati adalah orang yang selalu bersamamu dalam suka maupun duka, serta dia tidak akan segan-segan mengorbankan dirinya untukmu. Dialah orang yang saat engkau diterpa goncangan akhir zaman, maka dengan segala kemampuannya dia meneguhkan dirimu serta tak segan untuk membahayakan dirinya untuk keselamatanmu. Yang ketiga ialah orang yang soleh, orang yang taat beragama. Janganlah engkau mencari sahabat yang orang yang fasik, yaitu orang yang melakukan maksiat besar yang belum bertobat dari kesalahannya. Orang seperti ini tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ia memiliki rasa takut, maka ia tidak akan membinasakan dirinya sendiri. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam firman-Nya Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 28, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginan dan perilaku sudah melewati batasnya. Maka hindarilah persahabatan dengan orang-orang yang fasik atau ahli maksiat, karena bersahabat dengannya akan membuatmu selalu melihat kefasikan ataupun kemaksiatan. Yang keempat ialah tidak tamat akan dunia. Janganlah engkau mencari sahabat dengan orang yang tamat akan dunia, karena bersahabat dengannya akan membuatmu merasakan yang namanya racun hati yang sangat mematikan. Secara ini pergaulanmu pasti akan menambahkan sifat ketamakanmu. Begitu pula lah sebaliknya, pergaulanmu dengan orang-orang yang zuhud pasti akan menguatkan sifat zuhudmu. Yang kelima ialah kejujuran. Janganlah engkau mencari sahabat ataupun teman yang suka dengan kebohongan atau berbohong, karena engkau pasti akan tertipu olehnya dengan suatu alasan maupun urusan yang tidak jelas. Seseorang pembohong tidak akan jauh dengan berbeda dengan fata morgana. Maksudnya ialah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dalam kitab ini, dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa hendaklah engkau mengambil salah satu dari dua pilihan apabila engkau ingin mengambil suatu keputusan. Yang pertama, engkau mengasingkan dirimu dari pergaulan dan menyendiri untuk beribadah. Yang kedua ialah bergaulah dengan seseorang atau bertemanlah secukupnya. Sesuaikan keperluanmu dan sesuaikan kelebihanmu dari masing-masing mereka. Bersahabat ada 3 macam. Yang pertama ialah sahabat dalam urusan akhirat. Carilah dari dirinya keuntungan agama. Yang kedua ialah bersahabatlah untuk urusan dunia. Carilah dari akhlaknya yang mulia. Yang ketiga ialah sahabat dalam bersantai-santai ataupun bersenang-senang, tapi janganlah engkau mencari apapun dari dirinya. Yang penting dapat engkau selamat dari kejelekan, kejahatan, dan fitnahnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman yang ingin mencari sahabat ataupun teman, maka lihatlah dulu dari 5 hal ini. Perhatikanlah 5 hal ini, karena 5 hal ini dapat membuatmu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada ketersinggungan ataupun kata-kata yang kurang dipahami ataupun bertolak belakang. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa da'watul irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.